Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tips gimana caranya kalian bisa sukses menjadi seorang live streamer game di TikTok, cuy. Nah, tapi sebelumnya kita bakal intro dulu. Hello Naners, welcome back to my channel Mirza Kaiza. Oke, what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, sekarang kita back lagi ke Let's Talk with Mirza nih. Untuk pembahasan yang bakal kita bahas kali ini, kita bakal bahas gimana caranya kalian pengen sukses menjadi seorang live streamer game di TikTok. Nah, beberapa tips ini sebenarnya udah gua pernah ngomongin ya di Let's Talk yang dulu-dulu, cuman ya memang beda platform. Dulu mungkin live platformnya zamannya Nimo, Facebook Gamingnya, tapi intinya poinnya hampir sama sih. Nah, tapi karena sekarang sudah beda zaman ya cuy ya, karena senior kita dulu yang tahun 2020 2021 entah kemana sekarang ya, adanya di live streamer slot, ada yang jadi apa namanya tukang adu ayam macam-macamnya. Gue sendiri pun juga sekarang sudah bisa dibilang kayak pensi, tapi ya mudah-mudahan niat gue terkumpul untuk menjadi seorang live streamer lagi ya. Tapi ya agak sekarang masih belum ada niat sih, tapi ya mungkin ya bulan depan lah, insya Allah kita bakalan live streaming game lagi. Nah, cuman karena sekarang zamannya sekarang nih, platformnya itu adalah orang live streaming, yaitu game ya, live streaming game itu harus di TikTok cuy. Ya, makanya di sini gue mau ngasih tips gimana caranya kalian bisa survive untuk menjadi seorang live streamer game di TikTok. Nah, tapi sebelumnya nih, buat kalian yang pengen live streaming game di TikTok dan bingung peralatan apa saja yang pengen kalian pakai, kalian bisa cek produk gua, yaitu adalah Behave cuy. Nah, di sini banyak banget Behave, dari mulai game capture-nya ada, dari mulai mikrofon gamingnya pun juga ada, webcamnya pun ada. Dan kalian gak harus khawatir dengan masalah pemasangan, karena gua bisa mengkonsultasikan semuanya kalian ke gua langsung cuy. Mau itu yang berbayar ataupun yang free, lewat tutorial-tutorial gua yang sudah gua bikin di YouTube ini. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasannya nih. Poin pertama, saat kalian pengen sukses untuk menjadi seorang live streamer game di TikTok, ya adalah kalian harus memilih game yang kalian suka. Berbeda banget dengan penjelasan gua untuk di yang lain. Kalau kalian harus memilih game Mobile Legends contohnya, atau memilih Free Fire zaman dulu ya, atau PUBG Mobile. Tapi untuk di TikTok sendiri cuy, kalian mending pilih game yang benar-benar kalian suka. Nah, karena gue pernah bahas juga nih, kalau algoritma yang ada di TikTok itu cukup fair. Jadi dimana misalkan kalian suka game yang memang tidak umum nih, contohnya misalkan kalian main gamenya adalah vending frenzy gitu cuy ya, itu ada komunitasnya juga cuy, dan video-video kalian pun bakal disuges ke orang-orang yang suka mencari si vending frenzy. Nah, jadi kalian gak harus memaksakan kalian pengen gue pengen cepat terkenal nih, atau pengen cepat sukses, gue mainnya PUBG Mobile atau Mobile Legends gitu. Nah, gak bisa cuy. Justru semakin kalian masuk ke dalam ranah yang semakin ramai kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, itu semakin susah cuy. Kenapa? Karena banyak saingannya. Jadi misalkan kalian suka Ragnarok ya, mending kalian fokus aja ya, semua konten kalian di TikTok itu, live streaming game kalian itu tentang Ragnarok aja, karena itu bakal cepat lebih kesuges dan masuk ke dalam viewer-viewers yang memang suka Ragnarok. Tidak akan mungkin salah sasaran coy. Nah, jadi pilih game yang kalian suka, jangan mengikuti tren yang sekarang ada. Oke, poin yang kedua, di saat kalian pengen live streaming game di TikTok, jelas banget kalian wajib memiliki yang namanya followers. Minimal itu di 5.000 sampai dengan 10.000 followers agar kalian bisa live streaming di TikTok Live Studio. Apakah kalian harus ngebeli followers? Gue saranin sekarang jangan beli followers, mending kalian beli akun TikTok itu tersendiri. Nah, sekarang banyak banget di marketplace, contohnya di Shopee itu yang ngejual akun TikTok yang mulai dari 5.000 followers, 10.000 sampai yang 50.000 pun juga ada. Daripada kalian beli followers, mending kalian beli akun TikToknya aja cuy. Cuman carinya mungkin yang segmennya hampir sama, misalkan gaming ya gaming. Jangan kalian beli akun bekas otomotif kalian dipakai buat gaming, itu bakal ngerusak algoritma dan followers kalian bakalan berkurang cuy. Dan gua pastiin di sini kalian jangan beli followers, karena kalau followers itu jatuhnya itu lebih ke bot dan ataupun fake account, sehingga kalian nanti bakal gampang diciriin banget sama si TikToknya, dan mungkin resikonya bakal terkena banned permanen cuy. Oke, di saat kalian sudah punya akun TikTok gitu ya, udah punya game yang kalian mainin ya, yang poin yang ketiga nih cuy, jangan lupa di TikTok itu ada yang namanya fitur promosi. Untuk kalian yang pertama-pertama baru mulai, gunakan fitur promosi ini semaksimal mungkin. Yang mungkin harus ngeluarin modal ya rata-rata mungkin di 1 juta sampai dengan 2 juta per bulan untuk yang menggunakan namanya fitur promosi ini. Budgetin aja deh sekali kalian live streaming, pakai fitur promosi untuk mengundang viewers secara organik 30.000, 20.000. Itu menurut gua efektif juga cuy. Ya, dari 30.000 itu mungkin aja ya, rezeki nggak ada yang tahu. Ada mungkin yang ngasih donate ke kalian.
Jadi ya 30.000 sehari itu bisa ketutup dengan dari gift yang penonton kalian kasih ya. Jadi gunakan fitur promosi ini karena memang sudah disediakan secara legal oleh TikTok untuk ngebangun komunitas game kalian sendiri cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin yang keempat nih cuy ya, yang dimana ini mungkin bisa dibilang susah ya, bener susah banget. Kelihatannya kayak gue ngomongin ini gampang, tapi susah banget. Yaitu di poin keempat, kalian harus live streaming game yang sama di jam yang sama selama 5 kali seminggu, minimal konsisten selama 22 hari nih. Nah, kenapa gue ngomongin kayak gitu bisa dibilang susah? Karena di saat kalian terjun ke dunia live streaming cuy, akan ada fase sepi dulu. Nih itu ngebuat kalian ini susah banget untuk yang namanya, aduh gimana dong, tolong dong, ini kok sepi banget, gua malu gitu pasti. Boro-boro bisa konsisten selama 22 hari gitu cuy ya. Padahal gua ngomong cuma 22 hari, gampang bang. Cuma 22 hari bang, kenapa sih harus 22 hari nih? Gua banyak baca tentang masalah kayak kebiasaan manusia. Biasanya kalau orang sudah kebiasaan terus-menerus melakukan hal yang sama selama 22 hari, itu akan menjadi suatu yang namanya kebiasaan. Dan susah banget untuk kayak kita lepasin. So jadi di saat kalian pengen yang namanya konsisten, lakukan pekerjaan itu selama 22 hari berturut-turut cuy. Ya udah pasti ya, kalian contohnya kayak gini, kalian puasa lah. Hari pertama kayak yang berat, hari kedua berat. Tapi kalau udah hampir mau 1 bulan, puasa itu kayak enjoy aja, enak aja. Apalagi udah 22 hari tuh puasa tuh enjoy gitu, enak banget. Nah, ini bisa kita terapin ke kayak konsistensi kita masuk ke dunia live streaming. Konsisten live streaming selama 22 hari itu akan meningkatkan psikologi kita untuk lebih rajin lagi. Bakal kayak kalau kita udah 22 hari nih, terus udah dapat konsistensinya, kita nggak live streaming tuh kayak ada rasa, aduh gua kayak ada PR, kayak ada dosa, atau kayak ada apa ya, kayak ada sesuatu yang gua lupa dan aduh beban banget gitu. Nah itu mungkin yang kalau misalnya udah kebiasaan, ada kayak timbul perasaan kayak gitu. Dan ini menurut gua paling susah banget. Kalian melakukan live streaming game yang sama di jam yang sama selama 22 hari cuy. Karena apa? Kalian mungkin akan ngeliat nih, kalau kok orang main Mobile Legends rame ya, gue pindah deh game. Nah dari situ aja kalian udah gak konsisten. Itu bakal menghancurkan karir kalian secara perlahan. Lihat orang main game ini rame, coba deh ikut. Game gak bisa cuy, karena algoritma TikTok itu ya niche yang sama itu bakal jauh lebih cepat ya. Meskipun ada peribahasanya, kalian ganti-ganti niche, ganti-ganti game, itu tetap bakal sukses, contohnya kayak Bunda Basudara. Tapi itu prosesnya tidak akan mungkin seinstan mungkin cuy. Itu pasti membutuhkan waktu tahunan dan juga mungkin faktor keberuntungan cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam poin kelima, yang dimana kita harus sama-sama berbagi dengan yang namanya streamer. Ya bisa dibilang kayak ikutan pansos juga, cuman secara pansosnya ini kita ikut nyawer aja lah ya. Jadi poin kelima ini kalian nyawer ke streamer lain agar dikenal atau bersosialisasi bahasanya. Jadi kalian harus bersosialisasi dengan streamer lain. Contohnya misalnya kalian udah live streaming, baru beres live streaming, kalian main-main ke live streaming orang, ya donate 1-2 mawar gitu kan, biar ke notice sama live streamer lain. Ataupun live streamer kecil kalian donate gitu kan. Ya yang namanya berbagi itu pasti bakal balik lagi sama kita. Minimal kalian minimal nama kalian disebut sama streamer itu. Wah thank you banget nih buat Mirza Kaisar. Nah orang pasti penasaran, siapa nih Mirza Kaisar? Oh ternyata streamer juga. Nah, mungkin aja nih followers mereka yang kita sawer bisa masuk ke dalam live streaming kita, apalagi dengan game yang sama. Kayak gitu. Nah mungkin kalau kalian sering ngedonate gitu ke streamer itu, dan mungkin misalkan si streamernya baik, mungkin kalian bisa ajak collab. Nah itu kan pansos yang ilegal, pansos yang legal bahasanya ya, pansos yang resmi gitu kan, yang ya berbagi yuk bang gitu kan, nih gua ngedonate gitu kan, akhirnya jadi temenan, yuk kita sama-sama bareng main kayak gitu. Nah itu sering banget gua lakuin di saat gua dulu pertama terjun ke dunia YouTube. Gua ngedonatein si Bot Gaming, gua ngedonatein si Mei gitu kan, ngedonatein streamer-streamer yang ada waktu itu di YouTube. Ya akhirnya nama gue bisa keangkat gitu kan. Jadi akhirnya buat kalian yang pengen live streaming game nih, tutorialnya bisa lihat di Mirza Kaisar. Nah kayak gitu, akhirnya gue bisa keangkat sendiri dan bisa punya pamor sendiri cuy. So oke, sekarang kita masuk ke dalam poin ke-6 nih, yang dimana cuy, kalian kalau pengen sukses di dunia live streaming ya, selain kalian live streaming game, kalian pun juga coba upload video gameplay ataupun video game terbaik kalian lewat tips and triknya. Misalkan kalian baru beres live streaming nih, ternyata kalian mendapatkan suatu clue yang baru ataupun suatu build yang baru, kalian post dan share di TikTok kalian sendiri. Misalkan contohnya nih build terbaru yang efektif banget, misalkan di saat kita menggunakan meta tank gitu, misalkan kalian pakai link, ternyata kalian bisa ngalahin si meta tank gitu kan. Nah kalian bikin sinopsisnya gitu, kalian bikin rangkumannya gitu kan di TikTok itu sendiri, dibuat video, dijadiin tips and trick, tutorial, itu pun juga bisa banget. Nah gue pun juga hal itu gue lakuin di saat gue masuk ke dalam dunia live streaming. Dulu gue sebenarnya live streamingnya lagi Mobile Legends di awal-awal ya, terus PUBG Mobile gitu. Nah orang itu nggak ke notice tentang gameplay gue, karena gameplay gue bisa dibilang jelek banget. Nah tapi gue berinisiatif langsung kayak bikin tutorialnya menggunakan dari hasil video live streaming gue, tapi gue langsung ngebalikin
langsung bahasnya tuh nge-POV hal lain gitu ya, point of view yang lain, yaitu gimana caranya kalian pengen bisa live streaming kayak gue seperti ini dengan kualitas gambar seperti ini. Ya akhirnya alhamdulillah gue hasil terkenalnya bukan karena masalah gameplay tapi masalah tutorial gimana caranya kalian pengen bisa record game itu tersendiri ataupun live streaming game itu sendiri. So jangan lupa selain kalian live streaming, kalian pun upload video untuk signatur kalian sendiri cuy. So sekarang kita masuk ke dalam poin terakhir ya. Nih banyak banget dari kalian yang segala-galanya tuh udah melakukan hal semuanya, tapi kok bang gua nggak sukses nih bang ya. Gua udah 1 bulan kayak gini, udah 22 hari, udah hampir 3 bulan ya, gak sukses juga. Nah rezeki orang mana? Siapa yang tahu cuy ya. Namanya percepatan orang pun juga nggak tahu. Ada orang yang sukses dengan 1 bulan, ada yang sukses dengan waktu 2 bulan pun ada. Nah poin yang terakhir ini, kalian jangan pengen cepet ya, jangan pengen segalanya cepat. Kalian dengan hitungan bulanan pengen cepet sukses, pengen cepet terkenal untuk menjadi seorang live streamer game TikTok, gak bisa cuy. Rezeki orang beda-beda. Ada yang sukses dengan metode gua ini cuma seminggu, ada yang sukses dengan metode gua selama 3 bulan pun juga ada. Gua pun sendiri menggunakan metode gua sendiri butuh waktu sekitar 6 bulanan ya. Beda-beda. Gue punya murid namanya si Isnan, si Highsmith ya. Kalau nggak tahu sekarang nama TikToknya apa dia ya. Dia mungkin sekarang sudah menyentuh waktu ke 2 tahun baru dia bisa meledak cuy. Lu bayangin 2 tahun dia bersabar seperti itu dengan kondisi rumah masih kontrak, dengan kondisi kayak gimana, baru meledak 2 tahun main di PUBG Mobile ya. Waktu orang beda-beda. Ada yang cuma 1 bulan, ada. Ya, tapi ya kita tidak bisa menentukan waktu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu juga waktu yang terbaik kita bisa meledaknya di kapan. So jadi saran dari gua, jangan pengen cepet. Rata-rata ya, untuk misalkan untuk lebih ngesenangin kalian, rata-rata kalau kalian bisa konsisten menerapkan metode gua gini 3 bulan deh, minimal kalian bisa dapat sekitar 20-50 viewers cuy ya. Kayak begitu ya. So jadi sabar aja, kita nggak tahu jalan kita kayak gimana. Mungkin aja tiba-tiba kalian mungkin awalnya live streaming game Ragnarok, tiba-tiba mungkin kalian bisa suksesnya di live streaming game lain mungkin ya, karena proses berjalan kalian semakin kalian konsisten ya, gerbang jalannya lainnya pun juga pasti bakal selalu terbuka ataupun selalu ada kesempatan yang lain kayak gitu ya. So oke, mungkin sekian aja untuk video dari gua. Mungkin ini sedikit motivasi juga buat kalian, tips and trick yang gua kasih. Semoga bisa kalian terapin, tapi ingat apapun tips and triknya kalau kalian gak lakukan dan kalian tidak konsisten, percuma cuy ya. Jangan kayak gua. Gua tidak konsisten ya begitu hasilnya cuy ya kan. Ya, jadi gua ngasih kayak gini supaya kita tidak terjerumus di lubang yang sama. Oke, mungkin untuk video dari gua, dan jangan lupa semuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanda aku berbudiman. See you next video. Bye bye.